tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau untuk Indonesia di BOP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BOP itu tidak serta-merta, tetapi sudah mulai proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung. Yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan struggle from within. Jadi selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Fauzan Aurela dalam video singkat yang sudah ini ketiga kali saya buat untuk menanggapi terkait dengan isu-isu terkini, yang mana isu ini sangat bersinggungan dengan kita Indonesia dan juga negara-negara lain. Artinya masih di dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus terus meningkatkan rasa percaya diri, rasa percaya terhadap sesama, dan juga menaruh kesempatan yang besar kepada Presiden Prabowo untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kelangsungan kehidupan bangsa Republik Indonesia. Hari ini saya ingin membahas lagi terkait dengan agresor militer Amerika Israel terhadap Republik Islam Iran. Tentu kita semua sudah tahu bahwa pasca meninggalnya Syahid Ayatollah Ali Khamenei, Indonesia, tepatnya Presiden Prabowo, diperhadapkan dengan rasa dilema yang sangat besar. Artinya, di satu sisi bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas umat Islam terbesar di dunia, dan kalau tidak salah, sekarang mungkin urutan nomor 2 ya, setelah India, atau masih kita yang masih di urutan teratas. Ini menjadikan Presiden Prabowo dilema yang sangat-sangat mengacaukan pikiran dan juga hati beliau tentunya, di mana di saat Indonesia berniat dan masuk dalam Board of Peace yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan beranggotakan beberapa negara Islam, negara-negara di Teluk Timur Tengah. Namun ada peperangan yang kemudian ini menjadikan gap antara Indonesia dan juga beberapa negara-negara Islam. Salah satunya yaitu negara Republik Islam Iran yang hari ini sedang mengalami agresi militer oleh Amerika dan juga Iran. Namun saya meyakini betul Presiden Prabowo tentunya telah menelaah dan memikirkan apa yang menjadi solusi terbaik bagi Indonesia di dalam keanggotaan Board of Peace itu sendiri. Dan menariknya, dan saya respect terhadap Presiden Prabowo yang kalau nggak salah tadi malam itu mengadakan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan tokoh-tokoh Islam, juga para pengasuh-pengasuh pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia, yang kalau nggak salah itu jumlahnya sekitar 165 tokoh lah di dalam agenda silaturahmi dan juga buka puasa bersama kemarin di Istana Negara. Saya melihat bahwa dengan keteguhan hati dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan dinamika geopolitik yang hari ini tidak menentu akibat adanya peperangan antara Israel dengan Iran,
tentu menjadikan posisi Indonesia menjadi sangat-sangat dilema dan tentunya serba salah. Namun, saya meyakini betul bahwa niat baik akan mendapatkan tanggapan dan respon yang baik. Kita bisa melihat beberapa konferensi pers dari para alim ulama kemarin atau tadi malam. Sebagian besar daripada para tokoh pemuka agama ini mendukung gerakan daripada atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap sikap-sikapnya di dalam Board of Peace atau BOP itu sendiri. Nah, saya hanya ingin menekankan kepada Bapak Presiden bahwa peperangan yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran ini bukanlah peperangan yang singkat jika tidak dilakukan mitigasi dan juga pendekatan terhadap masyarakat di Indonesia ataupun di forum keanggotaan BOP itu. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto ini dielulukan untuk menjadi juru damai atas peperangan yang hari ini sedang berlangsung. Saya merasa bahwa para tokoh ulama dan juga pemuka-pemuka agama serta pengasuh-pengasuh ponpes akan paham betul dan mendukung tentunya langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintahan Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto. Kemarin saya sampaikan bahwa Pak Presiden harus memulai negosiasi ini dengan internal BOP dan bila perlu adakan pertemuan konferensi tingkat tinggi lagi dengan para negara-negara yang menjadi anggota di BOP dan sampaikan bahwa Indonesia harus lebih lantang terkait dengan perdamaian dunia. Bahwa Presiden Prabowo Subianto harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang bisa menjadi juru damai atas agresi militer yang dilakukan oleh ketiga negara ini. Saya melihat bahwa silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para tokoh-tokoh agama kemarin di Istana Negara ini adalah bentuk restu dan juga bentuk dukungan daripada para pemuka agama kepada Presiden Prabowo Subianto untuk lakukan yang terbaik atas nama konstitusi dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja singkat dari saya. Tetap saya sampaikan terus semangat, jaga toleransi, jaga persatuan dan kesatuan, dan tetap sampaikan pesan-pesan kebaikan dan taruh rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Satu bangsa, satu arah, Indonesia Raya. Terima kasih.